Dia kan tukang nyari atin juga. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Setelah saya suruh sholat, ya udah kamu sholat aja di kamar. Nah di sini dia sholat, beres sholat dia cerita, Pak RT kok saya sholat sampai bisa terbang ke atas. Melayang. Saya bilangin, nggak lama kemudian dia lari pada teriak ke atas. Saya samperin, kenapa? Ada makhluk tinggi besar katanya mau nginjak saya, dan makanya saya lari. Ya akhirnya yang ngobatin nyalahin lagi, Pak RT ini yang ngeganggu ke anak santri ngomongnya gitu, jadi kalau misalnya pengen sembuh ya harus ke bawah lagi. Akhirnya kan ngomong saya antar ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bunga Kantil bareng gua Puji. Di segmen cerita misteri kali ini, gua mendatangi salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman mistisnya saat pertama kali dia menempati suatu rumah. Dan konon, menurut keterangan warga, rumah tersebut berada di lokasi kerajaan gaib. Oke, kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Ojan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Ngomong-ngomong, Pak, sedikit cerita, Pak. Gimana sih, Pak, ceritanya sampai Bapak menempati rumah yang menurut mitos dari warga setempat, rumah tersebut berada di lokasi kerajaan gaib? Mangga, Pak. Ada banyak cerita misteri yang tentunya di lokasi kerajaan gaib ini. Sebelum saya nempati rumah ini, terlebih dahulu ada dua kali maksudnya ditempati sama Pak Ustadz sama keluarganya juga. Tapi semuanya nggak ada yang betah. Paling kekuatannya cuma 1 minggu. Oke, Pak, ditahan dulu, Pak, ceritanya. Oke, teman-teman yang baru bergabung di channel Bunga Kantil ini, tolong jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari kita. Oke, tanpa berbasa-basi, kita lanjut ke ceritanya. Mangga, Pak Ojan, silakan. Jadi di awal cerita seperti ini, kan saya punya atasan. Terus atasan saya itu kan ngomong, katanya, maaf ya ini Pak RT aja ya. Oke, Pak, mangga. Pak RT katanya, bisa nggak tinggal di bawah katanya di rumah koi. bilangnya kan semua rumah koi. Tapi sebelum itu udah diisi sama 2 orang. Yang pertama Pak Ustadz, tapi dia cuma 1 minggu. Yang kedua pengurus ponpes juga yang ngurus, cuma tinggal di sini semua nggak ada yang betah. Akhirnya kan si atasan saya itu ngomong, Pak RT sanggupnya kalau tinggal di bawah. emang kenapa Pak? Banyak cerita mistis-mistis kayak gini. Padahal saya udah tahu, cuma saya diam aja. Pas udah gitu saya bilang ke bos, ya udah saya sanggup tinggal di bawah. Akhirnya kan saya di sini mencoba untuk tidur. Di malam pertama saya benar-benar nggak bisa tidur. Karena apa? Satu, banyak hal-hal benar apa yang diceritain orang lain, orang yang pernah tinggal di sini, bahwa hal-hal gaib itu sering datang ke rumah ini. Akhirnya apa? Pas kejadian seperti itu ternyata saya ngalamin juga. Di malam yang pertama sama sekali nggak bisa tidur. Udah ada yang ngetuk pintu, nendang pintu kamar mandi, ditambah lagi lampu kadang nyala sendiri. Itu mah sama sekali saya nggak tidur. Paginya kan ada renovasi di sumber air yang terletak di kerajaan gaib. Ya. Di situ, pas udah di situ saya bikin renovasi buat penampungan air. Tiba-tiba kan ada anak santri nyamperin. Dia sampai ngomong gini,
Pak RT awas itu di belakang ada ular katanya. Saya nengok, pas saya tengok ular jalan. Iya. Udah nggak ada, yang si santri itu ngomong lagi, Pak RT itu ular balik lagi. Saya tengok ada lagi, saya tengok ini dia jalan. Akhirnya yang ketiga kali si anak santri itu ngomong, kalau sampai ular itu balik lagi ke Pak RT katanya, saya lempar. Akhirnya kan balik lagi dilempar. Pas kejadian itu si anak itu sakit keras. Padahal udah saya omongin jangan pernah mengganggu binatang apapun yang ada di lokasi sumber air di kerajaan gaib. Iya Pak. Saya udah ngomong seperti itu, cuma nggak digubris. Akhirnya kan orang tuanya sampai istilahnya si anak disyariatin sama kiai, sama abah lah istilahnya. Tapi ternyata hasilnya memang dari situ, bahwa akibat dari ngeganggu binatang tersebut. Nah, singkat ceritanya kan malam kedua, Iya Pak. nah, malam kedua saya kan masih tidur di sini. Saya juga sebelum tidur udah berdoa atau istilahnya nyari ketenangan lah, sampai istilahnya ngerokok, ngopi. Akhirnya kan jam 10-an saya berusaha tidur, tapi nggak bisa tidur juga. Bisa tidur itu sekitar jam 3 saya tidur. Terus saya mimpi, maksudnya mimpinya kan rada aneh, kok saya diselimutin perempuan, padahal saya tidur di situ sendiri. Udah diselimutin perempuan, saya diajak ke perempuan itu ke lokasi itu yang saya ceritain di kerajaan gaib. Disuruh ngambil air di sumber air buat istilahnya inilah buat ngobatin apa sampai bahasanya ke situ. Di mimpi kan saya nggak percaya, namanya cuma mimpi. Cuma pas saya bangun, saya kan tidur di rumah sini. Iya Pak. Tapi kenapa saya pas bangun ada di lokasi sumber air itu? Jadi pindah tempat Pak? Pindah tempat. Nah di situ sampai saya istighfar, takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Cuma sepintas ada bahasa seperti ini, buat kamu itu nggak bakalan ada masalah apa-apa. Cek orang Sunda teh mah ulah sieun maneh mah masih keneh aya tereuh, istilahnya aya silsilah lah tadinya. Istilahnya ada silsilah itu. Akhirnya kan saya disuruh ngerawatin sumber air tersebut. Jadi manfaatnya sumber air itu banyak, istilahnya orang yang sakit ngambil air ke situ. Alhamdulillah, istilahnya itu kan sekedar syariat aja lah. Kita bukan istilahnya menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak. Jadi itu sekedar syariat aja. Akhirnya kan semua dijabah, bisa sembuh, dan sumber air tersebut udah jadi manfaat untuk masyarakat. Sekarang dari istilahnya kebutuhan anak-anak santri itu. Dan kebetulan juga saya kan di sini juga selaku pengurus Ponpes Anwar Syarif. Oh iya Pak. Jadi istilahnya saya tahu seluk-beluk di sini gimana. Jadi apapun yang saya ceritakan ini kan dasar pengalaman. Yang mungkin orang nggak percaya itu, satu, mana mungkin dari rumah sini bisa pindah ke mata air. Dari situ saya berpikir, oh mungkin ada maksud tertentu. Jadi istilahnya saya suruh bantu orang itu istilahnya buat kebutuhan masyarakat dari air. Air itu kan diambil buat apa? Buat ngobatin. Tapi ingat ya, jangan pernah diminta. Jangan pernah diminta, istilahnya gini, kita nggak boleh menduakan yang maha kuasa. Jadi kita ambil air, ambil aja udah, nggak usah kita minta air ini buat ngobatin si ini enggak. Terus yang paling saya yang paling saya takutin itu ketemu sama yang panglimanya kerajaan gaib itu. Dia penjaga pintu gerbang. Dia lokasinya ada di bawah. Kalau dari sini berarti sekitar 10 meter lah ke bawah udah nyampe ke
ke lokasi kerajaan goib Di rumah sini Pak. dari rumah sini. Makanya rumah ini berdirinya karena di lokasi kerajaan gaib gitu. Jadi orang yang bukan orang ya, makhluk yang saya temuin itu yaitu yang disebut penjaga gerbang kerajaan jin. Jadi dia tingginya itu bisa ngelewatin rumah ini. Kalau rumah ini cuma dilangkahin doang. Dilangkahin doang. Kenapa saya bisa cerita seperti itu? Ini kan dasarnya pengalaman. Dan saya juga bukan cerita untuk sendiri, bukan. Di rumah ini ada tamu pun masuk, dia nggak bakalan betah diam di rumah. Pasti minta keluar. Apalagi lihat posisi lukisan seperti ini. Sampai akhirnya ada Ustadz. Taruhlah saya sebutin Ustadz Jono ya. Iya Pak. Dia kan kesini numpang nginep, pengen nginep katanya di rumah koi. Kalau saya sih namanya tamu ya silahkan. Cuma di hati saya juga kan berpikir kuat nggak ini kira-kira. Padahal dia kan tukang nyareatin juga. Akhirnya dia nggak bisa tidur. Setelah saya suruh sholat, ya udah kamu sholat aja di kamar. Nah di sini dia sholat. Beres sholat dia cerita, Pak RT kok saya sholat sampai bisa terbang ke atas katanya. Melayang gitu. ngelayang, Iya. kata dia. Saya jadi takut katanya. Enggak, kalau kamu istilahnya bentuk apa, kalau takut mungkin makhluk seperti itu udah ngeganggu, benar-benar ngeganggu kamu. Iya. Diangkat kamu pasti dibantingin. Kalau ini kan enggak. Dia udah sholat seolah terbang, udah turun lagi dia beres baru dia cerita. Dan kalau yang namanya seperti pocong, kuntilanak seperti itu, emang di lokasi sini di depan banyak. Cuma intinya kan apa? Saya mah lebih percaya ke yang maha kuasa, Betul. lebih percaya ke situ. Yang disebut jin, sakti, setan, kawasa, manusia tetap yang paling mulia. Makanya saya patokannya seperti itu. Walaupun saya melihat dengan mata kepala sendiri di depan pintu ada perempuan berbaju putih, rambut terurai panjang, saya biasa aja lewat. Paling saya nengok, dia nengok, udah. Kalau saya udah kebiasaan seperti itu, jadi gimana ya? Dengan makhluk kayak seperti itu, bukan saya istilahnya nantangin, enggak, sama sekali saya nggak nantangin. Cuma saya juga punya kepercayaan bahwa makhluk seperti itu semuanya ada. Iya betul. Makanya gimana caranya biar kita juga nyaman? Ya istilahnya kalau dia nggak kita ganggu, ya otomatis kita juga kan nyaman. Gitu. Kalau saya intinya gini, apapun yang saya ceritakan itu semua dasarnya pengalaman pribadi saya. Toh bukan saya doang yang ngalamin. Setiap orang yang masuk ke rumah koi ini pasti ngalamin hal yang sama. Alhamdulillah berarti saya di sini tinggal udah 3 tahun. 3 tahun berjalan. 3 tahun, yang lain cuma 1 minggu. Makanya atasan saya sampai ngomong, Pak RT buat karena atasan saya kan nggak tahu kalau saya masih ada silsilah ke kerajaan tersebut. Gitu. Iya. Mungkin itu aja ya yang bisa saya ceritakan. Oke, teman-teman, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke Pak RT, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan sama Pak RT ya. Oke, jadi sebelum Pak RT menempati rumah ini, udah ada 2 keluarga ya menempati ya. Cuman hanya bertahan selama 1 minggu paling kuat. 1 minggu. Menurut Pak RT Ojan ya, dari sisi mana sih Pak sampai mereka itu cuman bertahan 1 minggu? Apa sih godaannya? Apakah di rumah ini pernah sering terjadi penampakan makhluk halus? Apakah diganggu dengan ya sebangsa setan ataupun jin sampai mereka itu nggak kuat tinggal di rumah ini? Yang pertama dari cerita mereka yang pernah tinggal di sini. Jadi banyak hal-hal aneh, melihat hantu, melihat kuntilanak, sampai ada di kamar mandi.
ini sampai merinding ya, ada di kamar mandi. Udah gitu kan istilahnya, maaf ya, mereka juga kan kalau untuk istilahnya ngaji itu kan bisa Betul. cuma kan nggak tahu gimana kita sopan santunnya. Ya. Jangan dikira istilahnya rumah itu sebelum kita nggak ada penghuninya, Betul. tetap rumah itu semua ada penghuninya. Jadi istilahnya kita masuk ke rumah pun walaupun kosong, kita tetap harus ngucapin salam. Betul. Nah di situ mungkin makhluk halus kayak gitu, dari sopan santunnya mungkin kan, kalau dari bahasa ngaji gitu itu mah ya, dia juga udah tahu. Toh buktinya mau di ngajiin kayak gimana juga kan dia tetap nggak pergi. Ya. Karena apa? Karena dari perilaku kita. Seperti halnya kita bertamu ke rumah orang lain, di situ kan namanya tuan rumah tergantung tamunya. Betul. Kalau tamunya sopan, otomatis kan tuan rumahnya juga Sopan. enak. Nah itu. Oke Pak RT, pertanyaan saya selanjutnya, kan kata Pak RT di bawah situ kan ada jaraknya 10 meter dari rumah ini, Ya, ada sumber mata air ya, Ya. sumber mata air, dan disitulah pintu gerbang dari kerajaan gaib. Dan menurut tadi cerita Pak RT tadi, ada anak santri yang ngomong, yang berbicara agak tidak sopan ya, agak sombong atau tidak sopan. Dan si anak itu sakit kan ya Pak ya, sampai disyariatin sama kiai, disyariatin ya, diobatin gitu ya Pak ya. Itu berapa hari Pak sakitnya itu Pak? Kurang lebih sekitar 1 minggu, sampai orang tuanya aja kan telepon. Pak RT, tolong itu anak saya gimana katanya. Kan di awal saya udah ngomong, kalau mau bepergian ke bawah ke lokasi koi atau sumber air, ngomong dulu ke Pak RT. Ini kan enggak, ngomongnya nggak bakalan apa-apa ke bawah ini. Akhirnya apa, sampai kejadian sakit seminggu, terus disyariatin ya, dasar memang dari bawah ya, akhirnya yang ngobatin nyerahin lagi. Pak RT, ini yang ngeganggu ke anak santri ngomongnya gitu. Jadi kalau misalnya pengen sembuh ya harus ke bawah lagi. Akhirnya kan ngomong, saya antar ke bawah, saya ambilin air, udah suruh minum doang. Akhirnya apa, besoknya dia udah bisa aktivitas lagi. Oke. Jadi Pak RT, untuk sumber mata air ini bisa difungsikan ya, tadi kata Pak RT bisa untuk obat ya, bisa untuk obat dan bermanfaat juga bagi masyarakat di sini ya Pak. Ya. Nah, cuman ada nggak Pak kejadian horor atau kejadian mistis dari warga sekitar sinilah yang pernah mengalami, selain Pak RT ya, yang pernah mengalami kejadian mistis saat berada di sumber air itu? Oh, kebetulan itu dari mamang atau disebut mamang ya, paman ya, dari paman itu kan saya sering ikut paman, soalnya lokasinya juga lokasi punya paman. Jadi sebelumnya dia juga suka cerita kalau misalnya di hari Jumat itu sering ada gamelan. Suara gamelan. Gamelan, udah gitu ada wayang golek di situ juga. Kan kata saya juga, saya sebelum istilahnya ngeliat, saya masih nggak percaya. Akhirnya apa, dibuktiin omongan saya. Sebelum Jumat, pas lagi tengah hari bolongnya ya, itu muncul suara-suara kayak gitu, suara gamelan apa. Terus saya tanya ke mamang, emang itu tempatnya apa? Ini yang disebut kerajaan jin. Jadi sumber air itu ada di kerajaan jin katanya. Makanya air tersebut ada manfaatnya buat istilahnya masyarakat. Kalau orang buat nyembuhin ini itu mah, itu tergantung dari kepercayaan masing-masing. Kalau itu mah cuma istilahnya kita jangan sampai menduakan yang maha kuasa, itu aja intinya. Kita mah cuma syariat. Terus yang paling aneh itu, sebelum air diambil, ternyata air tersebut itu nggak boleh diambil sebelum Jumatan. Oh, sebelum sholat Jumat. Itu lubang airnya itu kan seukuran, taruhlah seukuran badan saya, gede. Saya nyoba
biasanya ngambil habis Jumat, saya nyoba ngambil sebelum Jumat, Ya. saya ambil ternyata hilang. Si lubangnya itu, Si Pak. lubang itu hilang, air nggak ada. Pas saya perhatiin, saya pegang-pegang begini, ternyata bukan tanah yang nutupin, tapi kodok seukuran 25 kg kaleng cat. Wah. Seukuran itu. Saya bukan cerita bohong, ini fakta udah saya ceritain ke masyarakat bahwa disebut sirah cai atau sumber air itu bisnisnya seperti itu. Dari ular sampai kodok, makanya di situ tidak boleh ada binatang yang dibunuh. Seperti itu. Baik, Pak. Oh ya, Pak. Tadi kita cerita di belakang ya. Ya, Kata Pak RT pernah ada orang yang mau uji nyali gitu ya, Pak ya. Mengadakan uji nyali Ya. di tepatnya di sumber mata air ya. tersebut ya. Mm. Cuman orang tersebut sampai lari terbirit-birit ya. ya, Pak. Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Jadi kejadiannya kayak gini, di awalnya kan dia cerita, Pak, katanya, ada nggak tempat yang serem atau angker? saya ceritain, ada itu di Sirah Cai, itu disebutnya kerajaan jin, saya bilang gitu. Oh boleh tuh katanya, boleh saya nggak uji nyali di situ? Silahkan, cuma kalau ada apa-apa saya nggak mau tanggung jawab. Tapi kan dia ngomongnya gini, Tapi tolonglah Pak RT bantu katanya. oh ya udah, nanti kalau sebelum turun ke bawah kabarin saya dulu. Saya kan tidur, udah jam 12, jam berapa, sekitar jam 10, belum ada kabar juga, jadi enggaknya. Akhirnya kan saya tidur jam 12 itu ada yang ngebangunin, tapi ngebangunin bukan orang, namanya di dalam. Iya. Saya dibangunin kayak gini, Bangun. Lihat tempat di bawah tuh diacak-acak katanya. dia bilangnya gitu. Saya bangun, pas saya bangun buka pintu turun ke bawah, saya lihat kok ada senter di situ ya, sambil siul-siulan. Oh ini tim uji nyali kayaknya lagi manggil-manggil. Udah, berhubung dia nggak ngomong lagi tadinya, ya udah saya diemin. Nggak lama kemudian dia lari pada teriak ke atas. Saya samperin, kenapa? Ada makhluk tinggi besar katanya, mau nginjak saya, makanya saya lari. Udah saya omongin, kenapa mau uji nyali pas mau turun nggak ngomong dulu saya. Iya, izin dulu ya, Pak. Akhirnya kan kejadiannya seperti itu. Kalau cerita mistis di bawah memang itu panjang ceritanya, soalnya apa, di sebelah sini kerajaan jin, di sebelah kanan di bawah itu tempat pembuangan dulu waktu prajurit company. Pembuangan mayat, Pak. Ya, itu cerita dari orang tua kan usianya waktu meninggal sekitar 70-an, jadi dia istilahnya ngerasain lah waktu peperangan kayak gitu. Makanya kalau bukan sombong, kalau bukan saya yang di sini ini nggak bakalan ada yang ngisi, nggak ada. Saya udah tes 10 hari saya kosongin, tapi mana nggak ada yang mau ngisi tempat ini. Tetap aja saya balik lagi ke sini. Oke. Jadi sampai di situ aja ya, Pak ya, ceritanya, Pak ya. Oke, teman-teman, jadi sampai di sini cerita dari pengalaman mistis yang dialami oleh Pak RT Ojan. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Bunga Kantil, sekali lagi gua ingetin, jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, sampai di sini dulu. Gua Puji dan Pak RT Ojan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.